Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Fisika. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang jangka sorong dan cara membuat jangka sorong sederhana. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Devi Serturi. Saya Astuti Tamba. Saya Nova Syegian. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar, maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, jangka sorong juga biasa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda atau bangun ruang, misalnya tabung. Nah, ketelitian jangka sorong ini mencapai hingga 0,01 cm atau 0,1 mm. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama yaitu rahang dalam, terdiri dari rahang geser dan rahang tetap, memiliki fungsi untuk mengukur bagian dalam seperti lubang atau celah. 2. Rahang bagian luar, terdiri dari rahang geser dan rahang tetap, memiliki fungsi untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang. 3. Tangkai ukur kedalaman, memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. 5. Skala Nonius. Skala Nonius memiliki fungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya digunakan dalam satuan milimeter atau inci. Yang keenam adalah baut pengunci. Baut pengunci memiliki fungsi untuk menahan rahang pada tempatnya, agar objek bisa ditahan dan tidak lepas, serta skala tidak bergeser pada saat melakukan pengukuran. Ternyata jangka sorong juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Tidak bisa mengukur benda berukuran besar. 2. Bisa terjadi pemuaian pada material alat ukur jika tidak dirawat. Jangka sorong juga memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki ketelitian 0,05 sampai 0,01 mm. Yang kedua, dapat mengukur diameter sisi luar. Yang ketiga, dapat mengukur diameter sisi dalam. Yang keempat, dapat mengukur kedalaman dengan akurat. Yang kelima, memiliki ketepatan dan keakuratan hasil yang lebih tepat dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Yang kelima, harga murah dan juga terjangkau. Saya akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong dengan jangka sorong sederhana yang kami miliki. Cara yang pertama adalah ketika kedua rahang tertutup, pastikan jika skala menunjukkan angka 0. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kesalahan pengukuran atau yang disebut dengan zero error. Cara yang kedua adalah kendurkan bautnya, kemudian tarik rahang geser ke sebelah kanan. Kemudian letakkan benda yang ingin diukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Seperti ini, bisa dibayangkan. Selanjutnya adalah pastikan posisinya benar dan tarik rahang geser ke arah kiri hingga menjepit benda yang ingin diukur. Kemudian baca dan hitunglah hasil pengukuran yang telah diperoleh. Saya juga akan menjelaskan cara membuat jangka sorong sederhana dari triplek. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ya berupa triplek, gergaji, palu, paku kecil dan baut, obeng, kertas pasir, penggaris, pulpen, pensil, penghapus, kertas HVS, dan double tape. Saya juga akan menjelaskan cara pembuatannya. Yang pertama, gambarkanlah sketsa-sketsa bagian pada triplek tersebut. Yang kedua, potonglah sketsa-sketsa bagian yang telah dibuat itu menggunakan sebuah gergaji. Yang ketiga, haluskanlah bagian-bagian yang telah didapat dari triplek tersebut dengan halus menggunakan kertas pasir. Yang keempat, gabungkanlah bagian-bagian tersebut menggunakan paku kecil dan baut. Yang kelima, gambarkanlah skala utama dan skala Nonius pada kertas HVS sesuai dengan ukurannya pada jangka sorong yang telah kita buat. Yang kelima adalah tempelkanlah skala utama dan skala Nonius yang telah kita buat pada jangka sorong kita yang telah kita siapkan. Begitulah kira-kira cara pembuatan jangka sorong sederhana menggunakan triplek. Sekian. Sekian video penjelasan tentang jangka sorong dari kami kelompok 1 Fisika SMA Negeri 2 Siborong. Terima kasih.